Exalt, let them exalt the hosts. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. 40 hari perjalanan menuju Paskah telah dimulai. Prapaskah bukanlah masa untuk bersedih. Ini adalah musim semi iman, waktu untuk memperbarui hidup, waktu untuk memperbaharui diri kita, terutama waktu untuk memperbarui hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan juga dengan semesta. Gereja memberikan kepada kita 3 pilar untuk menghidupi masa Prapaskah: doa, pantang dan puasa, dan sedekah atau derma. Mari kita mendalami masing-masing dari ketiga pilar itu. Pilar yang pertama adalah doa. Bukan sekedar memperbanyak waktu untuk berlutut, yang penting adalah kualitas, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Paus Leo ke-14 mengingatkan, mendengarkan adalah tanda pertama keinginan untuk menjalin relasi. Allah sendiri adalah Allah yang sudi untuk mendengarkan. Aku telah melihat kesengsaraan umatku dan mendengarkan seruan mereka. Inilah yang disabdakan Tuhan kepada Musa sebelum memulai karya penyelamatannya. Selama masa Prapaskah, cobalah untuk beralih dari doa permohonan menuju doa yang mendengarkan. Lihatlah Maria dalam patung Pieta ini. Ia tidak berkata-kata, ia memeluk, ia mendengarkan. Dalam keheningan batin itulah sabda Allah bergema menyentuh zona batin yang selama ini tak terjangkau. Selama masa Prapaskah ini, buatlah janji temu harian dengan Tuhan untuk mendengarkannya. Panjangnya waktu tidaklah menjadi yang utama. Yang penting adalah kualitasnya. Untuk memulai 10 menit setiap hari di waktu dan tempat yang sama, itu akan membantu kita membangun relasi dengan Tuhan. Pilar yang kedua untuk menghidupi masa Prapaskah adalah pantang dan puasa. Ini bukan sekedar diet untuk tubuh, melainkan pembebasan batin. Secara tradisional, kita berpantang daging setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Dan kita pun juga makan sederhana pada hari Jumat itu. Tetapi Paus Leo ke-14 dalam pesan Prapaskah tahun ini mengajak kita untuk membangun bentuk puasa yang lebih mendalam, berpantang dari kata-kata yang menyakitkan dan melukai sesama kita, melucuti senjata dari bahasa kita. Itu yang dikatakan oleh Paus Leo ke-14. Meninggalkan kata-kata yang mengancam, kata-kata yang melukai, kata-kata yang membuat orang lain menjadi tidak nyaman ataupun tersinggung. Meninggalkan penilaian terburu-buru dan juga gosip, fitnah, dan sejenisnya. Puasa bukan soal prestasi rohani. Kita dapat mempersembahkan pengorbanan kecil itu untuk seseorang, untuk intensi tertentu, ataupun juga untuk gereja universal. Usaha kecil ini mengubah tindakan kita menuju persekutuan kasih dengan para kudus. Dalam masa Prapaskah ini, di minggu pertama ini, pilihlah satu bentuk pantang dan puasa yang sungguh sangat mengena bagi hidup Anda. Puasa yang tidak terlalu sulit, belum tentu tidak mengubah hati. Tetapi puasa yang sangat sulit juga tidak menjadi jaminan bahwa kita pun akan berubah. Yang penting adalah niat hati, kemauan untuk sungguh mempersembahkan puasa ini untuk intensi tertentu dan terutama untuk perubahan diri, perubahan hidup. Pilar ketiga dalam menghidupi masa Prapaskah ini adalah berderma atau bersedekah. 3 pilar ini, doa, pantang puasa, dan sedekah atau derma, menyentuh 3 dimensi hubungan kita. Doa menyentuh hubungan kita dengan Tuhan, pantang dan puasa menyentuh hubungan kita dengan diri sendiri,
dan berderma atau bersedekah menyentuh hubungan kita dengan sesama dan alam semesta. Doa dan puasa tidak cukup jika hati kita tidak murah hati terhadap sesama. Lihatlah Maria dalam patung Pieta ini. Kasihnya bukan sekedar perasaan, melainkan sebuah tindakan. Ia memeluk, merengkuh, menopang, dan menatang Yesus. Derma bukan semata-mata soal uang, waktu, perhatian, dan senyuman, kunjungan, pengampunan. Semua itu adalah bentuk dari berbagi. Dan secara khusus, masa Prapaskah ini, Keuskupan Purwokerto dan juga khususnya Parokita mengundang kita untuk melakukan aksi puasa pembangunan. Inilah kotak APP, di mana tempat kita untuk berderma, bersedekah, menyisihkan apa yang seharusnya menjadi kesenangan kita, apa yang seharusnya menjadi hobi kita, dan yang kemudian kita gunakan untuk berpantang berpuasa, kita masukkan di kotak APP ini, dan inilah yang akan digunakan untuk membangun hidup sesama kita. Kotak APP, aksi puasa pembangunan, mau menyatakan kepada kita bahwa pantang dan puasa kita, doa kita, dan tindakan kita membangun hidup rohani selama masa Prapaskah berbuah dalam aksi nyata yang membangun sesama. Bukan hanya berguna untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Di dunia kita yang serba terhubung saat ini, di mana perhatian terus-menerus terpecah, ada bentuk puasa yang sangat relevan untuk zaman kita ini. Puasa digital. Puasa digital bisalah sangat sederhana, tidak membuka media sosial sebelum doa pagi, mematikan notifikasi selama waktu-waktu hening dan waktu teduh kita, tidak memeriksa ponsel dalam 1 jam setelah bangun, tetapi menggunakan waktu itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Prapaskah bukan berarti kita menjadi anti teknologi, tetapi kita mau menunjuk dan mendukung keheningan. Teknologi menjadi masalah ketika mengalihkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Keheningan mendukung kita untuk membangun doa, pantang dan puasa dan sedekah kita. Selamat menjalani Prapaskah, selamat menjalani masa dan waktu yang terberkati ini. Semoga Tuhan memberkati Anda.